Halo Budum, penikmat film. Balik lagi bersama Cerfil. Kali ini, Cerfil mau mengulas film yang menanyakan batasan kemanusiaan dalam diri kita. Film ini berjudul Society of the Snow. Film ini menceritakan kisah terkenal tentang tim rugby Uruguay yang pesawatnya jatuh di Gunung Salju Andes, menewaskan banyak orang, dan banyak lainnya meninggal karena kelaparan dan cedera. Namun, bagaimana 16 orang bertahan selama 72 hari melawan segala rintangan? Jadi cus aja mari kita ulas. Sudah bertahun-tahun sejak Cerfil menonton live, sebuah film yang mengerikan namun menarik. Cerfil harus mengakui bahwa Cerfil terkejut dengan betapa bagusnya film ini. Menggugah pikiran, terkadang terasa sulit untuk ditonton. Ditangani dengan sangat sensitif, kisahnya disampaikan dengan sangat manusiawi. Sang sutradara tidak terlalu fokus pada sisi cerita yang suram, jadi kita tidak dipaksa untuk menonton bagian suram. Justru film ini lebih fokus pada sisi cerita, memperlihatkan semangat manusia, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Dengan mengusung visi yang lebih humanis dan ideologis untuk tema film kanibalisme, Park Bayona menunjukkan kecerdasannya dalam menyutradarai. Dia juga memperpanjang film tersebut lebih dari 2 jam, sehingga mengintensifkan adegan perjalanan yang berat, sulit, dan berbahaya melalui pegunungan Andes. Para pemerannya juga solid, memberikan kedalaman pada setiap karakter. Baik Life maupun Society of the Snow menangani aspek kanibalisme dengan kecerdasan dan kepekaan. Tidak disajikan secara grafis atau untuk tujuan sensasional. Bagi para korban, ini adalah suatu keharusan menempuh jalan itu antara hidup atau menolak dan mati. Namun, mereka berjuang dengan implikasi moralnya. Sutradara Jia Bayona sangat berhati-hati dalam menampilkannya. Kita melihat potongan daging yang mungkin berupa ayam mentah, tapi ada beberapa gambaran sekilas tentang kerangka yang setengah terkubur di salju. Film ini tidak hanya tentang bertahan hidup di tengah keterbatasan, tetapi juga menggambarkan dilema moral yang tak terbayangkan. Film Society of the Snow mengadaptasi kisah nyata ini dengan penuh perhatian, menjauh dari sensasionalisme dan fokus pada pengalaman manusia yang sulit dan menyentuh. Film Society of the Snow menggambarkan keadaan yang tak terpikirkan dan memaksa kita mempertanyakan moralitas dalam situasi ekstrim. Dalam keadaan putus asa, beberapa orang mencapai titik di mana moralitas tidak lagi berarti apa-apa. Pilihan apakah yang tersisa ketika kelaparan menerpa dan pertolongan tidak terlihat? Seiring dengan perjuangan para korban, kita menyaksikan kondisi ekstrim mereka, tantangan cuaca brutal, dan kehabisan sumber daya. Mereka dihadapkan pada pilihan tak terduga, apakah mereka akan makan daging rekan mereka yang telah meninggal? Film ini menggambarkan momen-momen sulit ini dengan jelas dan tanpa dramatisasi berlebihan. Kemudian muncullah kenyataan pahit yang terjadi selama berminggu-minggu di ketinggian, kencing menjadi hitam, kapasitas otak berkurang, dan rokok serta tali sepatu digunakan sebagai makanan. Kita mengetahui bahwa manusia membakar kalori 3 kali lebih banyak pada ketinggian, sehingga setiap kali menjauh dari pesawat akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Society of the Snow memusatkan perhatian pada Numa Turkati, salah satu anggota tim rugby yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Jia Bayona dengan cermat menggambarkan kejadian mengerikan kecelakaan, memberikan rasa nyata pada kesulitan yang mereka hadapi. Detail-detail spesifik menunjukkan ketidakmampuan tubuh manusia dalam menghadapi cedera, rasa sakit, dan kelaparan. Society of the Snow menyajikan pengalaman melelahkan yang memaksa kita menghadapi pertanyaan sulit. Sebuah kisah yang tidak memberikan penghargaan, melainkan hanya kenyataan pahit bahwa hidup terus berlanjut, bahkan di tengah kesulitan yang tidak berujung. Dengan latar belakang kecemasan dan kematian, film ini menggugah untuk merenungkan batas-batas kemanusiaan. Tempo film yang lambat, disengaja dan rumit, terkadang menguji kesabaran sebagian penonton. Terdapat visual yang ditampilkan secara realistis dan dapat menyebabkan kita sedikit ngeri. Film ini meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terpecahkan, yang mungkin mengganggu sebagian penonton. Arahan Jia Bayona mengutamakan keintiman dibandingkan skala. Ada banyak gambar pegunungan berkat sinematografi Pedro Luque yang menakjubkan, namun, ada lebih banyak close-up pada setiap orang untuk memastikannya selalu lebih fokus pada karakter daripada tontonan. Scoring Michael Giacchino benar-benar dapat menekankan kondisi yang keras dengan membuat segalanya terasa lebih dingin, namun kekuatan terbesar musiknya terletak pada humanisme penuh harapan yang terus-menerus meresapinya. Ini sangat sentimental tanpa berlebihan.
salah satu film bertahan hidup terbaik yang pernah dibuat. Akting, skenario, sinematografi, efek khusus, semuanya berkualitas tinggi. Endingnya ketika mereka akhirnya diselamatkan dan dipertemukan kembali dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Bikin haru, itu sangat emosional, sangat menyentuh. Kisah ini adalah salah satu kisah bertahan hidup yang paling luar biasa. Film ini membawa semua elemen khas thriller bertahan hidup, tetapi apa yang membuatnya menonjol adalah pendekatan Jaya Bayona terhadap kisah nyata ini. Keakuratannya dalam menggambarkan kecelakaan pesawat dan keteguhan dalam menghormati sejarah membuatnya begitu menarik. Society of the Snow bukan hanya sekadar reproduksi, melainkan sebuah karya yang menghormati kemanusiaan para korbannya, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Mereka tidak menjatuhkan diri pada sensasional kanibal, melainkan memilih untuk menggambarkan kepedulian terhadap manusia di balik tragedi ini. Ini bukan hanya film bertahan hidup biasa, ini adalah penghormatan luar biasa pada ketahanan dan rasa kemanusiaan di tengah-tengah keajaiban kehidupan yang sulit. Kisah yang lebih mengerikan dan menarik, ini masih merupakan tontonan yang bikin gak nyaman. Society of the Snow bukan untuk mereka yang lemah mental. Namun, Cherfield menyarankannya kalau kalian mencari kisah yang mengharukan dan provokatif tentang kedalaman sifat manusia dan ketahanan manusia. Ini adalah pengalaman yang lebih intens karena didasarkan pada kisah nyata. Nah, itu tadi ulasan film Society of the Snow. Bersiaplah untuk perjalanan mengerikan yang akan membuat kalian mempertanyakan batasan kalian sendiri dan kekuatan jiwa manusia. Yaps, mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Jangan lupa juga buat like sama subscribe, supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.